Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini untuk pertemuan ke-13 dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis akan membahas tentang integrasi. Nah, di sini untuk integrasi sendiri nama lain dari integral yang mungkin teman-teman sudah pelajari sejak bangku sekolah dulu ya. Nah, yang pertama di sini untuk mengenal integral, tentu teman-teman masih ingat integral itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu integral tak tentu, yang kedua itu integral tertentu. Ya, jadi ada integral tak tentu dan integral tertentu. Untuk penjelasannya, di sini integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasinya. Kemudian untuk integral tertentu adalah hasil integrasi yang menunjukkan nilai tertentu. Jadi kalau misalnya yang integral tak tertentu ini nanti akan memiliki konstanta, sedangkan integral tertentu ini dia akan menunjukkan nilai tertentu ya. Jadi ada hasilnya dari integral tersebut. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut di sini, diferensial atau antiderivatif atau integral merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila fungsi turunan dari fungsinya ini diketahui. Jadi, sederhananya, derivatif ini terkait dengan integral merupakan integral itu sendiri menjadi kebalikan dari derivatif. Ya, jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang derivatif ya, atau nama lain dari turunan. Nah, sekarang integral merupakan kebalikan dari derivatif karena mencari fungsi asalnya ya, atau disebut juga proses integrasi. Seperti itu ya untuk penjelasan dari integral. Kalau untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke dalam penerapannya dari sisi ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu dari integral tak tentu. Di sini penerapan integral tak tentu yaitu untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena di sini fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, seperti materi sebelumnya kita sudah pelajari, maka dengan proses sebaliknya, yaitu integrasi dapat dicari fungsi asalnya dari fungsi turunan atau fungsi total. Nah, di sini yang pertama ada gambaran umum tentang integral tertentu, di mana integral tak tentu ini mengintegralkan suatu fungsi turunan dari fungsi x, berarti adalah mencari integral atau turunannya yang terkait dengan turunan antinya gitu ya, jadi kebalikannya. Karena tadi dibilang integral itu kita mencari asal dari derivatif itu sendiri. Dinamakan integral tak tentu karena ada ketidaktentuan pada nilai konstantanya. Sehingga di sini ada bentuk umum dari integral di mana integral dari fungsi x dx sama dengan f dikali x ditambah C, di mana C ini merupakan konstanta yang nilainya tak tentu gitu ya. Jika kita lihat dalam format perhitungannya di sini, integral dari UN dikali dengan DU sama dengan U pangkat N ditambah 1 dibagi dengan N ditambah 1 ditambah C, di mana N ini sendiri tidak sama dengan min 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh ya. Di sini ada integral dari fungsi x dx, di mana sama dengan fungsi x. Integral dari fungsi x dx ini sama dengan fx ditambah C. Di sini ada integralnya. Integral 12x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 dx. Ya, ini fungsi dari x-nya. Secara integral, maka kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus integral tak tentu, di mana 12x ya, di sini n ditambah 1, n-nya adalah 3, ya, n-nya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4, dibagi dengan n ditambah 1, berarti 3 ditambah 1. Gitu ya. Jadi teman-teman melihat untuk rumus perhitungannya memiliki pola seperti yang ada di atas. Ketika kita turunkan dalam mengerjakan contoh, kita masukkan secara detailnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini M-nya itu adalah pangkat.
ya, N-nya adalah pangkat. Di sini 12 X N ditambah 1 berarti N-nya adalah 3 ditambah dengan 1 dari rumus asal dibagi dengan 3 ya, N ditambah 1 berarti 3 ditambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 9X pangkat 2 ditambah 1 mengikuti rumus sebelumnya dibagi dengan 2 ditambah 1 ya, karena pangkatnya itu N-nya adalah 2 dikurangi dengan 2X pangkat 1 ditambah 1 karena kalau nggak ditulis pangkatnya berarti ada nilai 1 gitu ya, dibagi dengan N-nya 1 ditambah 1 dari rumus dikurangi dengan 2X ya, dikurangi dengan 2X ditambah C gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, setelah terbentuk berarti teman-teman bisa membaginya karena di sini masih dalam bentuk perkalian sehingga 12 dibagi 4 dapat 3. X-nya pangkat 4 sesuai dengan X pangkat 3 ditambah 1 adalah X pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 9X pangkat 3 ya kan, jadinya 9X pangkat 3 dibagi dengan 3 sehingga hasilnya adalah 3X pangkat 3. Dari mana? Dari 9 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 2X pangkat 2 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasilnya X pangkat 2 karena di sini 2X pangkat 2 dibagi 2 sehingga 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kalau nilainya 1 kita tidak catat angkanya ya, sehingga langsung dituliskan X pangkat 2 dikurangi dengan 2X ditambah C. Nah, di sini jika C-nya sama dengan 4, berarti kamu ubah C-nya menjadi 4. Maka fungsi dari X itu sendiri menjadi 3X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Seperti ini untuk mengerjakan integral tak tentu secara umum. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi biaya. Di sini diketahui suatu perusahaan memiliki fungsi biaya marginal atau yang disingkat dengan MC, marginal cost, sama dengan 12Q dikurang 9Q pangkat 2. Maka carilah fungsi biaya total dan biaya rata-rata di mana C atau konstanta merupakan sebesar 4 angkanya. Di sini jika kita menjawab secara manual, karena kalau dilihat dalam beberapa modul ada yang menggunakan sistem untuk menghitung terkait dengan matematika dari sisi integral, derivatif juga ya. Tapi karena kita menggunakan secara manual, maka kita menggunakan yang rumus dalam perhitungan yang biasa kita lakukan saja. Nah, di sini dibilang ketika di sini ada marginal cost, berarti kita mencari tahu total cost-nya gitu ya. Karena marginal cost ini merupakan derivatif atau turunan dari total cost. Sehingga di sini TC sama dengan integral MC dQ. Ya, di sini berarti integral MC-nya ditulis 12Q dikurang 9Q pangkat 2 dQ sama dengan berarti teman-teman udah bisa langsung ya menentukan. Berarti di sini 12 Q pangkat 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 12 dibagi 2 dapatnya 6 Q-nya pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 9Q pangkat 2. Ya, jika kita integrasikan, maka teman-teman akan menghitung 9Q pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1. Ya, sehingga hasilnya 9Q pangkat 3 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 3Q pangkat 3 ditambah C. Jika C-nya adalah 4, maka TC-nya teman-teman bisa menghitung atau menambahkan dengan mengubah C-nya menjadi angka 4, sehingga TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 ditambah 4.
Atau secara rata-rata average cost-nya ini sama dengan TC dibagi Q. Maka teman-teman bisa langsung menghitungnya ya. Jadi 6Q ya, karena Q pangkat 2 dibagi dengan Q, hasilnya adalah 6Q pangkat 2 dikurang 1, sehingga ditulis 6Q saja. Dikurangi dengan 3Q pangkat 2, karena 3Q pangkat 3 dibagi dengan Q, maka sama dengan 3Q pangkat 3 dikurang 1. Gitu ya, karena yang pembagiannya Q ini meskipun tidak ditulis pangkatnya, tentu dia sudah otomatis langsung pangkat 1. Sehingga di sini berkurang nih untuk perpangkatannya ya, dikurang 3Q pangkat 2 ditambah dengan 4 dibagi Q, maka tetap saja ditulis 4 per Q. Gitu. Nah, di sini untuk analisisnya, dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi biaya total adalah TC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 3 ditambah 4. Dan fungsi biaya rata-rata adalah AC sama dengan TC dibagi Q sama dengan 6Q dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4 per Q. Seperti ini untuk fungsi biayanya. Kemudian untuk fungsi penerimaan atau total revenue, penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginal. Ya, jadi yang diketahui adalah penerimaan marginalnya atau marginal revenue-nya. Di sini contoh saja, kita langsung masuk. Diketahui dari marginal revenue atau MR suatu perusahaan adalah 15Q pangkat 2 ditambah 10Q dikurang 5. Tentukan penerimaan totalnya jika C sama dengan 0. Ya, maka teman-teman melakukan perhitungannya sama seperti sebelumnya. Di sini kita hitung ya, integral dari 15Q pangkat 2 adalah 5Q pangkat 3. Dari mana? Dari 15Q pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1. Sehingga 15Q pangkat 3 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5Q pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 10Q. Ya, ditambah dengan 10Q, maka integralnya adalah 5Q pangkat 2. Ya, hasil dari integrasi 10Q adalah 5Q pangkat 2. Dari mana? Dari 10Q pangkat 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1. Sehingga 10Q pangkat 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5Q pangkat 2. Dikurangi dengan 5. Ya, dikurangi dengan 5. Maka di sini integrasinya dari min 5 adalah min 5Q. Gitu ya, jadi ada tambahan huruf Q-nya gitu ya. Karena kalau misalnya kita bilang tadi disebutkan integral itu merupakan fungsi asal dari derivatif atau dari turunan, sehingga ketika ada dalam bentuk angka saja dia langsung muncul otomatis ada Q di belakangnya. Baru kemudian ditambah C. Nah, di sini dibilang jika C sama dengan 0, berarti C-nya nggak usah ditulis dong, gitu ya. Di sini TR sama dengan 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 dikurang dengan 5Q. Gitu ya. Kalau misalnya C-nya sama dengan 2, berarti 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah 2. Gitu ya. Kalau ada nilainya, karena di sini 0, maka tidak dituliskan. Selanjutnya, ada juga terkait dengan fungsi produksi, di mana produk total P sama dengan fungsi Q, P merupakan keluaran dan Q merupakan masukan. Di sini produk marginalnya sama dengan MP sama dengan P derivatif sama dengan DP dibagi dengan DQ sama dengan fungsi derivatif dari Q. Di sini produk total adalah integral dari produk marginal. Ya, jadi di sini yang kita cari adalah asalnya, yaitu berarti di sini produk totalnya ya, merupakan integrasi dari produk marginal. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya, di sini juga diketahui fungsi
produk marginalnya adalah 2Q pangkat 2 ditambah dengan 4, maka produk totalnya jika C sama dengan 0 berapa? Gitu ya, berarti di sini integrasi dari 2Q pangkat 2 ditambah 4, maka 2 dibagi 3, Q pangkat 3 ditambah dengan 4Q ditambah dengan C. Jika C-nya 0, maka tidak ditulis ya di sini, jadi P sama dengan 2/3Q pangkat 3 ditambah 4Q saja. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke fungsi yang lainnya terkait dengan integral tak tentu. Di sini masih ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di mana C sama dengan integral dari MPC DY ya sama dengan 0,7 DY ditambah C bila pendapatannya sama dengan 0 dan konsumsi otonomsnya adalah 50, maka fungsi konsumsi tabungan dan pendapatan nasionalnya berapa? Gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah 0,7 DY ditambah C. Di sini berarti C sama dengan integrasi dari MPC DY sama dengan integral dari 0,7 DY ditambah C sama dengan 0,7 Y ditambah 50. Tadi dibilang konsumsi otonomsnya adalah 50, berarti C-nya kamu ganti menjadi 50. Kemudian untuk fungsi saving, ya di sini untuk saving, karena kalau teman-teman ingat saving itu dasar persamanya adalah Y sama dengan C ditambah S. Gitu ya. Ketika teman-teman hanya akan menghitung S-nya, berarti fungsi Y dikurang dengan fungsi C. Ya, Y dikurang C, kalau di sini langsung dimasukkan nih ya. S sama dengan Y dikurang fungsi C-nya berapa? 0,7 Y ditambah 50 sehingga sama dengan Y dikurangi dengan 50 dikurangi dengan 0,7 Y. Jika disesuaikan ya, harusnya kan ini sama dengan Y dikurangi dengan 0,7 Y dikurangi dengan 50. Cuma ini aturan posisinya aja yang diubah. Sehingga S sama dengan, karena Y-nya di sini ada 2, yang satu Y-nya tidak ada angkanya, udah otomatis ada angka 1 dong. Di depan huruf Y-nya berarti 1 dikurangi dengan 0,7 Y, maka hasilnya adalah 0,3 Y dikurangi 50. Nah, sudah 2 yang terbentuk di sini untuk fungsi C dan fungsi S. Atau di sini juga S bisa menjadikan fungsi yang lainnya untuk menghitung dari fungsi S itu sendiri, di mana S sama dengan Y dikurang C sama dengan, di sini S merupakan integrasi dari MPS sama dengan integral dari 0,3 DY dikurang C sama dengan 0,3 Y dikurang 50. Ya, di sini lebih mudah yang mana teman-teman untuk menghitungnya gitu ya. Kalau saya sarankan dari urut-urutannya saja yang pertama. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk menentukan pendapatan nasionalnya. Di sini Y sama dengan C ditambah S, di mana C-nya sudah terbentuk, S-nya juga sudah terbentuk ya. Sama dengan di sini Y-nya itu 0,7 Y ditambah 50 ditambah dengan 0,3 Y dikurang dengan 50 ya, masing-masing dengan tanda kurungnya. Kalau kita lihat fungsi pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 0,7 Y ditambah 50 di dalam kurung ditambah dengan 0,3 Y dikurang dengan 50. Gitu ya. Ini untuk fungsi dari terkait dengan fungsi konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Selanjutnya, untuk integral tertentu dalam kaitannya dengan penerapan matematika, ekonomi, dan bisnis sedikit lebih complicated ya. Di sini integral tertentu merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batasan-batasan atau limitnya sudah ditentukan. Gitu. Nah, di sini kita lihat integrasinya.
Integral di sini atasnya ada B, bawahnya ada A, fungsi X dx sama dengan fungsi X pangkat B, dan di bawahnya itu ada A-nya, sehingga sama dengan fungsi B dikurang dengan fungsi A. Jika kita masukkan ke dalam contoh, mungkin akan jauh lebih mudah untuk menentukannya. Di sini, hitunglah luas daerah persamaan dari 2X ditambah 5, dibatasi oleh A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 5. Sehingga teman-teman bentuk dulu dalam kurungnya seperti yang di atas, dalam kurung X pangkat 2 ditambah 5X, ya, kemudian tutup kurung pangkat 5, dan di bawahnya ada angka 2, ya, batas maksimumnya adalah B-nya, ya, di sini batas maksimumnya adalah B, yaitu 5, dan batas minimumnya adalah A. Sehingga untuk yang pertama, berarti teman-teman masukkan dari angka B-nya, ya, dari fungsi tersebut. Di sini berarti 5 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikali 5. Gitu, ya. Sehingga kemudian dikurangi dengan dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikalikan 2. Ya, ditambah dengan 5 dikalikan 2. Sehingga di sini untuk format seperti ini sudah menghilang gitu ya, karena sesuai dengan rumus fungsi B dikurang dengan fungsi A. Sehingga 5 pangkat 2 berarti 25 ditambah dengan 25 adalah 50, dikurangi dengan 2 pangkat 2 adalah hasilnya 4, 4 ditambah 10 berarti 14, sehingga 50 dikurang dengan 14 hasilnya adalah 36. Gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman menghitung untuk integral tertentu, silakan sesuaikan kembali dengan format perhitungan yang ada di dalam rumusnya seperti ini. Selanjutnya untuk penerapannya di sini terkait dengan surplus konsumen, di mana surplus konsumen ini merupakan cerminan suatu keuntungan lebih, ya. Biasanya kalau keuntungan yang sifatnya lebih ini diakui sebagai surplus, ya, yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di sini jika fungsi permintaan suatu barang di mana PD sama dengan 38 dikurang Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 10 Q ditambah 5. Berapa surplus Mr. Edward, karena namanya, sebagai konsumen cabai rawit? Analisis dan buatlah grafiknya. Gitu ya. Jadi di sini yang ditanya, berapa sih keuntungan yang akan diperoleh Mr. Edward sebagai konsumen dari cabai rawit dengan fungsi dari permintaan di mana PD sama dengan 38 dikurang Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 10Q ditambah 5. Kemudian kita langsung jawab ya, jangan lupa ditulis untuk diketahuinya. Ditanyanya adalah CS-nya ya, konsumen surplus. Nah, di sini PD sama dengan PS, sama seperti teman-teman menentukan elastisitas ya. 38 dikurang Q sama dengan 10Q ditambah 5. Langsung saja ya, nanti urut-urutannya pasti teman-teman sudah paham. Di sini maka hasilnya adalah 11Q sama dengan 33, sehingga Q-nya adalah 33 dibagi 11 sama dengan 3. Dimana sudah diketahui nih Q-nya ya, Q equivalent-nya atau Q equilibrium-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang lain, yaitu PE sama dengan 38 dikurang Q, di mana PE sama dengan 38 dikurang 3, hasilnya adalah 35. Ya, di sini PE itu sebagai harga keseimbangan. Kemudian kita masuk lagi, jika PD sama dengan 38 dikurang Q, maka menjadi QD sama dengan 38 dikurang P. Ya, jika Q-nya sama dengan 0,
P-nya adalah 38, akan tetapi jika P-nya adalah 0, Q-nya adalah 38. Ya, di sini mungkin teman-teman sudah paham kalau sampai perhitungan ini. Kemudian kita lihat untuk mencari surplus konsumennya berapa. Gitu ya, di sini CS-nya sama dengan integral Q E dan 0 fungsi dari Q dx dikurang Q E dikalikan Q P. Jadi di sini integral dari 3 dan 0 ya, Q E-nya di sini adalah 3, 0-nya tetap ikut dalam kurung 38 dikurang Q dikalikan dengan DQ dikurangi dengan 3 dikalikan 35. QE-nya 3, PE-nya 35. Sehingga 38Q dikurangi dengan 0,5 Q pangkat 2. Nah, ini udah langsung diintegrasikan ya, karena 38 tadi nggak ada tambahan Q-nya. Kalau diintegrasikan, ingat langsung muncul kalau dia udah bentuk konstanta, langsung ditambahkan Q. Dikurangi dengan 1 dibagi 2 ya, 1 dibagi 2 Q pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 0,5 Q pangkat 2. Kemudian teman-teman atas yang atas tulis yang atasnya adalah 3, yang bawahnya adalah 0 dikurangi dengan 35 dikali dengan 3 hasilnya adalah 105. Selanjutnya sama seperti rumus sebelumnya ya teman-teman, di sini menggunakan rumus yang ini juga, yaitu ya fungsi B dikurang dengan fungsi A, di mana B sebagai batas maksimum dan A sebagai batas minimum. Di sini berarti 38 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan 0,5 dikali 3 pangkat 2, kemudian dikurangi dalam kurung 38 dikali 0 dikurangi dengan 0,5 dikalikan dengan 0 pangkat 2 dikurangi dengan 105, sehingga hasilnya adalah 109,5 dikurangi 0 dikurangi dengan 105, maka akan menunjukkan hasil sebesar 4,5. Gitu. Nah, untuk caranya di sini ada 2 cara. Ya, teman-teman bisa menentukan berdasarkan P dalam kondisi demand ya, di sini 38 dan PE dalam posisi keseimbangan adalah 35. Ya, kalau dilihat 38 dan 35 kan integralnya dari integral P dan PE fungsi P yang dimaksudkan. Di sini tadi fungsi P-nya sudah teman-teman lihat ya, dari awal memang sudah fungsi P. Di sini kita ambil yang permintaan 38 dikurang Q. Ya, 38 dikurang Q. Kemudian DP-nya. Nah, kita masukkan di sini 38P dikurangi dengan 0,5P pangkat 2 sama seperti integrasi yang kita hitung sebelumnya menggunakan rumus tersebut. Di sini untuk batas maksimumnya adalah 38, batas minimumnya adalah 35. Berarti teman-teman langsung masukkan 38 dikalikan dengan 38 dikurangi dengan 0,5 dikali 38 pangkat 2. Kemudian dikurangi 38 dikalikan dengan 35 dikurangi dengan 0,5 dikalikan 35 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 722 dikurangi dengan 717,5, hasilnya menunjukkan hasil yang sama dengan cara pertama sebesar 4,5. Sehingga di sini untuk analisisnya Mr. Edward memperoleh surplus sebesar 4,5 karena Mr. Edward dapat membeli cabai rawit dengan harga 35. Padahal Mr. Edward itu sebenarnya sanggup membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Gitu ya, di sini PE-nya 35 sebagai titik keseimbangan pasar, QE-nya permintaan ya, unit permintaannya adalah 3 sebagai titik keseimbangan. Nah, ini untuk gambaran terkait dengan grafiknya, sama seperti yang bisa kita lakukan untuk menghitung penentuan grafik dalam materi sebelum UTS. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang kedua terkait dengan surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen.
tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jadi kalau konsumen itu keuntungan yang akan dinikmati oleh si konsumen sebagai pembeli, sedangkan kalau produsen ini keuntungan yang akan dinikmati oleh si produsen atau orang atau perusahaan yang memproduksi barang dengan harga yang ditawarkan dalam harga pasar. Di sini bila diketahui fungsi penawaran PS sama dengan 4Q ditambah 1 dan fungsi permintaan PD sama dengan 16 dikurang Q, carilah surplus PT Harapan Jaya sebagai produsen dengan dua cara dan analisis dengan menggunakan grafik. Di sini teman-teman bisa melihat seperti perhitungan yang biasa kita lakukan ketika menentukan titik keseimbangan PD sama dengan PS, 16 dikurang Q sama dengan 4Q ditambah 1, 5Q sama dengan 15, sehingga Q equilibriumnya adalah 3. Ya, kalau ini udah deh ya, teman-teman udah bisa menghitungnya. Jika kita masukkan ya, di mana QE sama dengan 3, maka PE-nya adalah 13 ya. Di sini diambil dari persamaannya PS ya. Di sini untuk menentukan PE-nya diambil dari persamaan PS di mana 4Q ditambah 1, berarti 4 dikalikan 3 ditambah 1, hasilnya adalah 13. Selanjutnya, jika menggunakan persamaan PS tadi, di mana Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 1. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya yang ditawarkan adalah min 0,25. Jika kita hitung menggunakan cara yang pertama, PS sama dengan QE dikalikan dengan PE dikurang dengan integrasi dari QE dan 0, ya berarti kalau misalnya cara yang pertama di sini integrasinya yang atas itu QE, yang di bawahnya adalah 0 gitu ya. Fungsi Q dikalikan dengan DX. Dikalikan dengan DQ. Nah, di sini QE sama PE-nya sudah ketemu, berarti 3 dikali dengan 13 dikurangi dengan integral, di mana titik maksimumnya adalah QE, berarti angka 3 di atas, dan minimumnya adalah 0, dalam kurung 4Q ditambah 1. Ya, dalam kurung 4Q ditambah 1 dikalikan dengan DQ. Nah, 3 dikalikan dengan 13 hasilnya 39, dikurangi dengan kita tentukan integrasinya. Di sini berarti 4Q integrasinya adalah 2Q pangkat 2 ditambah dengan 1, berarti teman-teman langsung nulis Q-nya aja ya. Tutup kurung, batas maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah 0, sehingga teman-teman masukkan ke fungsi integral tertentunya ya. Di sini berarti 39 dikurangi dengan yang pertama itu kita menggunakan Q-nya kita ubah menjadi 3 karena batas maksimumnya adalah 3, berarti dalam kurung 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi dengan dalam kurung 2 dikalikan 0 pangkat 2 ditambah dengan 0, sehingga hasilnya 39 dikurang 21 dikurangi dengan 0 sama dengan 18. Untuk cara yang kedua, di sini menggunakan PS sama dengan integrasi dari batas maksimumnya adalah PE, minimumnya adalah P, dari fungsi P dikalikan dengan DP. Nah, di sini integrasi dari maksimumnya 13, P-nya adalah 1, dalam kurung min 0,25 ditambah 0,25P dikalikan dengan DP. Nah, di sini langsung diintegrasikan. Ya, hasilnya adalah min 0,25P ditambah 0,125P pangkat 2 dengan batas maksimumnya adalah 13 dan minimumnya adalah 1, maka teman-teman langsung masukkan ya ke dalam rumus terkait dengan integral tertentu, maka akan diperoleh hasilnya 17,875 dikurangi dalam kurung min 0,125 sehingga hasilnya adalah 18. Sehingga di sini untuk analisisnya PT Harapan Jaya sebagai produsen memperoleh keuntungan sebesar 18 dikarenakan perusahaan dapat menjual barang dengan harga 13. Padahal sebenarnya dia dapat menjual dengan harga yang lebih rendah dari titik keseimbangan. Nah, di sini untuk grafiknya. Gitu ya. Yang diarsir merupakan bagian dari fungsi
dalam surplus konsumen atau fungsi integralnya, gitu ya. Demikian untuk materi kali ini terkait dengan integrasi yang mungkin teman-teman akan merasa ternyata lebih mudah ya Bu integrasi dalam pendidikan tinggi ya. Karena ketika pendidikan tinggi teman-teman akan menyesuaikan sesuai dengan program studi yang teman-teman pilih. Jika kaitannya dengan ekonomi, berarti kita hanya akan membahas tentang ekonominya saja. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan atau pembahasan materi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.